Pernahkah kalian bertanya, apa kepercayaan tertua yang ada di Nusantara? Jauh sebelum karijan-karijan besar berdiri, ada sebuah keyakinan kuno yang tumbuh subur di tanah Pasundan. Inilah kisah Sunda Wiwitan, jejak spiritual yang usianya ribuan tahun. Mari kita kembali ke masa 3000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi. Di dataran Priangan yang subur, manusia-manusia purba hidup berdampingan dengan hutan lebat, sungai Herni, dan gunung yang menjulang gagah. Bagi mereka, alam bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah entitas suci yang dipenuhi roh-roh gaib. Dari sinilah akar kepercayaan Sunda Wiwitan pertama kali menancap kuat di bumi. Waktu terus berjalan. Sekitar 1500 hingga 500 tahun sebelum Masehi, komunitas Sunda mulai membangun pemukiman yang lebih teratur di laring-laring gunung. Keyakinan mereka pun semakin kokoh. Mereka mulai mengenal sosok Adikodrati tertinggi yang disebut Sang Hyang Kersa, Sang Maha Berkehendak, yang dipercaya sebagai sumber dari segala kehidupan. Pada masa inilah, punden, berundak dan beta-bata ritual mulai disusun. Tempat-tempat sakral ini menjadi pusat peribadatan, tempat mereka bersemedi dan memanjatkan doa kepada para leluhur. Memasuki era kerajaan, seperti Salakanagara pada abad kedua Masehi, dan kemudian Kerajaan Sunda yang agung, Sunda Wiwitan tidak lantas hilang di telan zaman. Justru sebaliknya, ia mampu hidup berdampingan dengan pengaruh Hindu-Buddha yang datang kemudian. Meski menyerap beberapa unsur baru, inti ajarannya tetap sama: menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan karuhun atau leluhur. Bahkan, banyak raja Sunda yang terkenal, seperti Prabu Purnawarman, diketahui masih menjalankan upacara adat yang kental dengan ajaran Sunda Wiwitan. Ini membuktikan bahwa kepercayaan lokal ini punya tempat istimewa di hati masyarakat dan para pemimpinnya. Lalu, datanglah abad ke-16, di mana Islam mulai menyebar dan menjadi agama mayoritas di Tatar Sunda. Apakah Sunda Wiwitan lenyap? Ternyata tidak. Ia bertransformasi menjadi kepercayaan adat yang dijaga erat di desa-desa terpencil. Para kuncen atau juru kunci, tempat keramat, dan para kokolot lembur atau tetua adat menjadi garda terdepan dalam melestarikan warisan ini. Ritual-ritual penting seperti upacara panen, sembah bumi sebagai tanda syukur, dan penghormatan kepada roh leluhur terus dilaksanakan dari generasi ke generasi. Zaman berganti, era kolonial pun tiba. Dari abad ke-18 hingga ke-20, komunitas Sunda Wiwitan menghadapi berbagai tekanan. Namun, seperti akar pohon yang kuat, tradisi mereka tetap terpelihara, terutama di daerah-daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan kekuasaan kolonial. Mereka berpegang teguh pada ajaran ajengan, sebuah pedoman moral yang mengatur keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan dunia makhluk halus. Ajaran ini menjadi kompas mereka dalam mengarungi perubahan zaman. Hingga hari ini, di abad ke-21 yang serba modern, Sunda Wiwitan masih hidup dan bernapas. Komunitas-komunitas adat di Cisolok, Sukabumi, di Kuningan dengan komunitas adat Karuhun Urang atau Cipta Gelar di Garut, serta beberapa kampung adat lainnya masih setia menjalankan tradisi leluhur mereka. Obor ritual masih dinyalakan dalam upacara sakral. Mantra-mantra warisan Karuhun masih dilantunkan dengan hikmat. Dan yang terpenting, ajaran untuk menghormati dan menjaga alam tetap diwariskan kepada generasi muda. Kisah Sunda Wiwitan adalah bukti nyata bahwa hubungan manusia dengan alam semesta jauh lebih tua daripada peradaban itu sendiri. Meski dunia terus berubah, kepercayaan ini tetap berdiri kokoh sebagai salah satu warisan spiritual paling berharga di Nusantara. Ia adalah pengingat abadi tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Sebuah pesan yang mungkin lebih relevan hari ini daripada kapanpun sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang Sunda Wiwitan bersama kami. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah dan budaya menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.